Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang garis, merupakan poin pertama dari unsur tata letak. Kemudian, sekarang ada yang poin kedua, yaitu bidang atau shape. Untuk teori penjelasan bisa kalian ikuti di kelas. Di sini saya akan hanya menjelaskan terkait bentuk prakteknya dari bidang tersebut. Sedikit kita bahas, penulis menjelaskan bahwa bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk. Dia biasanya memiliki sebuah volume. Dengan kata lain, bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan untuk bentuk bersifat 3 dimensi. Itu hanya penjelasan singkat terkait sebuah bidang. Untuk teori bisa kalian ikuti di kelas nanti ya. Di sini kita hanya ingin mempraktekkan tentang atau teori bentuk praktek dari bidang tersebut. Kita langsung masuk ke Adobe Illustrator. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk seluruh praktek pada unsur tata letak nanti kita akan mempraktekannya pada Adobe Illustrator. Oke, di sini bisa kalian lihat ada sebuah gambar-gambar. Dua baris gambar ini dibentuk menggunakan kotak yang ada di bawah sini. Kenapa? Karena kita membahas tentang bidang. Sebuah bidang itu bisa diartikan perubahan pada sebuah objek. Entah itu sebuah lingkaran, kotak, dan yang lain-lainnya. Seperti gambar yang ini. Kalau kalian lihat, bagaimana sih Pak cara membuat gambar seperti ini? Maka saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat gambar-gambar seperti ini. Oke, kita mulai dari gambar pertama yang ini. Di sini kita punya sebuah rectangle atau sebuah kotak. Nah, di sini dia memiliki 4 poin pada dalamnya. Beda dengan anchor point tool yang putih-putih di luar ini merupakan poin-poin pada sebuah objek. Nah, nantinya kalau kita ingin merubah bentuk pada atau merubah bidang pada sebuah objek, kita menggunakan semua poin yang ada dalam sini. Seperti halnya kita ingin mengubah yang atas ini nih menjadi rounded seperti ini, kalian bisa tahan shift pada keyboard, kemudian kalian pilih satu objek di sini sampai dia nyala seperti ini. Kalau nggak di shift, nanti ketika ditarik seperti ini, dia bukan satu yang melengkung, bukan satu yang hanya satu saja, tapi seluruhnya mengikuti. Kita kontrol Z dulu, coba kita langsung tarik dari ujung sini. Tuh, maka semuanya akan mengikut ketarik. Makanya tadi saya jelaskan di awal, shift-nya ditahan dan pilih salah satu dari 4 objek tersebut. Nah, kita tahan di sini, shift-nya kita klik di sini sampai dia menjadi putih seperti itu. Kemudian kita tarik. Nah, mungkin kalau ingin mengikuti yang di atas kita hanya tarik sampai segini aja. Maka akan ada sebuah bentuk yang sama seperti yang di atas ini. Oke. Kemudian yang kedua. Nah, kalau kalian sudah paham logikanya, kalau ini ada satu, ini kan ada dua tuh. Ya berarti 2 poin yang kita tarik secara bersamaan. Caranya gimana Pak? Bisa kalian klik dulu di sini, kemudian kalian tahan shift pada keyboard, pencet poin yang ini, kemudian kalian pencet poin yang ini. Nah, kemudian kalian tarik, entah kalian pengen narik dari sebelah kanan sini atau kalian narik dari sebelah kiri sini. Karena dua-duanya setelah kita seleksi tadi menggunakan shift kemudian kita klik, maka ketika kita tarik dua-duanya akan mengikuti secara bersamaan. Lihat ke sini. Kalau sampai muncul merah seperti ini berarti hanya bisa dilakukan sampai sini saja. Nah, akan jadi seperti itu. Sama bukan? Kalau ini terlalu rounded berarti ini kurang ke bawah ketika kami tarik sebelumnya. Nah, oke, seperti itu. Kalau kita tarik dia jadi ada satu di tengah seperti ini. Kemudian kalau diangkat dia akan seperti itu. Oh, ditarik seperti ini lagi. Tuh. Nah, kalau yang kedua, kalau kalian sudah paham logikanya, gampang. Kita hanya perlu menandai poin yang ini dan poin yang ini. Oke, kalian bisa klik yang ini menggunakan shift, yang ini terusnya shift ditahan, kalian tarik ke tengah, maka akan jadi seperti ini.
sorry ini agak terlalu dalam tariknya saya. Klik yang ini, kita tarik ke sini. Nah, mungkin segini cukup kalau ingin sama seperti yang di atas ini. Nah, kita akan membuat seperti hal yang sama. Oke. Kemudian ada yang terakhir. Nah, di sini kita bikin lingkaran sempurna. Tinggal kita tarik aja salah satunya tanpa harus kita pencet shift atau nandain salah satunya. Karena apa? Karena kita ingin keempat poin tersebut ikut ketarik. Tinggal tarik sekali, maka jadi lingkaran seperti yang di atas ini. Oke. Kemudian ada yang terakhir. Ini. Kalau ngelihat di sini berarti ada 3 perubahan pada poin yang ini, dan yang sebelah sini. Yang ini tidak berubah karena masih berbentuk seperti kotak. Kalian bisa seleksi ketiga poinnya. Oke, kemudian tinggal kalian tarik. Maka akan jadi seperti ini. Tuh ya, sama seperti atas bawah. Nah, itu merupakan praktek dari sebuah shape. Kita bisa merubah bidang bentuk dari sebuah objek yang kita miliki. Nah, sedangkan untuk terus bagaimana Pak? Di sini Bapak hanya menjelaskan poin kedua. Terus yang baris pertamanya gimana cara membuatnya? Nah, kita balikan. Nah, sekarang benar di posisi ini kalian pindahkan ke direct selection tool, yang mana tadi sebelumnya selection tool aja kita klik sekali. Nah, pada poin ini, pada poin masing-masingnya kalian klik kanan sekali. Bukan klik kanan, klik 2 kali. Salah pencet, yang ini maksud saya. Klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini, corner. Kita ingin membuat round, melengkung, atau kita bikin invert round, jadi terpotong sesuai dengan lengkungan. Tuh, akan menjadi seperti itu. Kalau kita oke, maka akan terpotong seperti ini. Jadi dia itu dipotong pas di lekukannya. Contohnya seperti ini. Ini kan begini ya potongnya ya. Berarti kalau kita bisa gambar menggunakan, harusnya dia mulai terpotong dari sisi ini sampai ke sini. Nah, kalau kita gariskan ya, dia berarti kepotongnya seperti itu. Karena kenapa? Lengkungan dimulai dari sini sampai ke sini. Kita coba lagi, kita ubah ke direct selection tool, kita klik di sini, klik 2 kali, kita pilih ke sini. Nah, maka sesuai yang tadi dia akan melengkung seperti itu. Nah, maka kan sama seperti ini. Terus yang ini gimana Pak? Ya, menggunakan logika yang sama. Kita cari poinnya, kita klik 2 kali. Kalau kita ubah, berarti itu kalau satu aja, dua-duanya nggak keseleksi. Kita seleksi dulu kedua poinnya. Kita balikin dulu. Nah, ini dan ini tarik. Oke, kemudian kita ubah ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, yang bawahnya belum keklik mungkin. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi dia dipotong sesuai dengan terakhir kali dilekukannya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa gunakan cara yang sama untuk pembuatannya. Kayak harusnya sampai sini saya harap kalian semua mengerti bagaimana cara merubah bidang pada sebuah objek. Di sini saya hanya menyontohkan terkait bentuk rectangle atau kotak gitu ya. Kedepannya nanti kita bakal praktek-praktekan beberapa bentuk perubahan. Oke, saya rasa cukup mudah dimengerti. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.